Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face, take her Gucci bag and a North Face. Nama saya Muhammad Ari Pratama. Saya akan melaksanakan proses bimbingan kelompok dengan materi komunikasi asertif. Saya akan melaksanakan bimbingan kelompok pada anak-anak siswa kelas 11 ya. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu, habis itu ada penayangan video dan siswa akan menyimpulkan apa yang mereka pelajari dari hasil video tersebut. Diterima banyak orang adalah keinginan kita semua. Keinginan tersebut mungkin membuat kita mengakomodasi nilai dan perilaku orang lain daripada nilai dan perilaku diri sendiri. Terkadang, nilai dan tujuan orang lain bertentangan dengan nilai dan tujuan kita sendiri. Nah, hal ini pun memantik konflik. Jika kita bisa mengelola konflik, maka kita akan mampu mendapatkan solusi dan menjadi kreatif. Hal ini disebutkan oleh John Paul Lederich. Berikut ini beberapa strategi untuk mengelola konflik menurut Thomas dan Gilman. Strategi ini bisa digunakan dalam konteks yang sesuai. Pertama, strategi kompetisi, yaitu hanya mengejar keinginannya sendiri tanpa memperhatikan keinginan orang lain. Strategi ini bisa digunakan jika kita butuh solusi cepat dan jika kemungkinan besar akan berujung kebuntuan. Tapi strategi ini harus dibarengi dengan cara lain loh. Kedua, strategi akomodasi. Lebih mendahulukan keinginan pihak lain daripada diri sendiri. Strategi ini bisa digunakan jika kamu dalam posisi bersalah dan tidak menguntungkan. Strategi ini tidak cocok diterapkan jika kamu ingin memperhatikan argumen, karena hanya akan membuat kamu ikut-ikutan pihak lain. Ketiga, strategi menghindar, yaitu memilih untuk tidak membicarakan sebuah konflik. Strategi ini cocok jika kamu merasa emosi sudah tidak bisa terbendung. Menenangkan diri antara 15-20 menit adalah cara bijak agar kamu bisa menghadapi konflik dengan lebih bijak dan tenang. Keempat, strategi kompromi, yaitu setiap pihak yang berkonflik rela mendapatkan setengah dari kepentingan masing-masing. Strategi ini cocok diterapkan jika kamu dikejar waktu atau berhadapan dengan orang yang integritasnya bisa dipercaya. Jika tidak, maka orang lain bisa saja mendapatkan keuntungan yang lebih. Kelima, strategi kerjasama, yaitu memastikan semua pihak mendapatkan keinginannya disertai nilai plus lainnya. Dalam strategi ini, dibutuhkan energi dan waktu yang lebih lama untuk memecahkan solusi bersama. Strategi ini sangat dianjurkan daripada 4 strategi sebelumnya loh. Di balik semua strategi tersebut, ada satu hal penting, yaitu komunikasi asertif. Komunikasi yang membuat kamu terlihat bertanggung jawab atas pendapat kamu, tapi juga tidak menyalahkan orang lain. Misalnya, dalam sebuah kasus, kamu diajak tawuran oleh teman-teman kamu. Kamu tidak setuju, tapi kamu juga ingin menjaga perasaan teman kamu. Maka, kamu bisa gunakan cara komunikasi asertif seperti menyampaikan kalimat pengamatan, contohnya, menurut saya, penyerangan ke kelompok tersebut punya resiko yang besar. Atau kalimat yang menyatakan perasaan, seperti, saya merasa khawatir banyak yang dirugikan dari perbuatan kita. Bisa juga kalimat yang menyampaikan kebutuhan. Saya butuh menjaga nama baik keluarga saya. Atau kalimat permohonan, seperti, apakah kamu bersedia berpikir ulang soal keputusan ini? Melakukan komunikasi saat konflik memang suatu hal yang sulit. Namun, hal itu bisa menjadi lebih mudah jika kita mampu melihat gambaran masalah secara lebih luas, tidak terburu-buru untuk mencapai solusi, serta belajar mendengarkan. Bapak sudah memberikan tayangan video
yang tadi dijelaskan dalam animasi adalah manfaat atau pentingnya komunikasi asertif. Silahkan kalian mengemukakan pendapat, apa yang kalian lihat, apa yang kalian pelajari. Silahkan deskripsikan sebisanya saja. Ayo dimulai dari siapa? Oke. Perkenalkan, nama saya Dina. Saya ingin menginfokan tentang komunikasi asertif. Komunikasi asertif yaitu strategi komunikasi dengan penyampaian secara terbuka serta menjaga rasa hormat kepada orang lain. Ketika berkomunikasi, kita harus tetap menjaga kontak mata dan mengutamakan kesopanan ketika berpendapat. Dan ketika berpendapat tidak menyakiti perasaan orang lain. Selanjutnya siapa lagi? Perkenalkan, nama saya Maya Amalia. Saya akan menyimpulkan tentang komunikasi asertif. Komunikasi asertif adalah orang yang mampu bersikap jujur dengan mengungkapkan apa yang dirasakannya, terbuka, mampu mengatasi masalah tanpa harus merugikan pihak lain. Oke. Ada lagi? Ayo. Jadi komunikasi asertif itu adalah proses mengemukakan pendapat dengan cara yang baik dan benar, mengemukakan emosi, mengemukakan yang seharusnya ya, tanpa harus marah-marah, apalagi sampai ada kontak fisik ya, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan pekerjaan. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai atau yang mengganjal dalam hati kita, jadi kita menggunakan teknik komunikasi yang benar, dengan nama tekniknya adalah teknik komunikasi asertif. Udah, hanya Dina dan Maya. Mudah-mudahan setelah ini kalian bisa belajar atau mengaplikasikan di lingkungan masyarakat bagaimana cara berkomunikasi yang baik, terutama dalam mengemukakan masalah atau emosi yang kalian alami ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Gak ada. Kalau seperti itu, alhamdulillah bimbingan kelompok sudah selesai.